Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Robis rohli sodri wa yassirli amri wahlul uqtadan min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan taibah wa amalan mutaqabbalan. Ahlan wa sahlan kepada Ustadz Dodi Al-Jambari. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan salawat serta salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, hari ini kita sudah sampai kembali kepada kajian dari Majelis Taklim Nurul Jannah di pembuka awal bulan Maret 2021. Tema kajian hari ini adalah saat kembali yang akan disampaikan oleh Ustadz Dodi Al-Jambari. Kepada Ustadz, kami persilahkan. Syukran, jazakumullahu khair. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabi wa rasulah ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Ibu-ibu yang dirahmati Allah SWT, calon penghuni surga semuanya, kebersyukuran adalah sebuah keniscayaan. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah ke hadirat Rasulullah SAW berikut para keluarga, sahabat, dan para pecinta risalah dan syariat beliau hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita yang hadir pada kesempatan pagi hari ini bisa menjadi, atau siang hari ini bisa menjadi bagian dari golongan orang-orang yang mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW saat kembali kelak. Pada kesempatan siang hari ini, mari kita sama-sama menghadirkan hati untuk kembali menghidupkan bagaimana hati yang seringkali berhadapan dengan kondisi di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita, yakni ada begitu banyak kesyukuran yang harus kita lakukan, dan kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesempatan kepada kita untuk kemudian senantiasa hadir dalam kesyukuran-kesyukuran yang konkret. Bulan yang lalu kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan kesempatan untuk mengkaji tentang bagaimana sangkakala yang kedua dibahas, dan setelah sangkakala yang kedua itu kita dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kesempatan-kesempatan yang tentu kita akan melihat bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesempatan kepada kita di dalam surah Al-Ghafir, surat yang ke-40 ayat yang ke-11, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan gambaran kepada kita. Dikatakan bahwa innal ladzina kafaru, sini orang-orang yang kafir, tidak da'una, orang-orang yang kafir diserukan kepada mereka pada hari kiamat. Sesungguhnya
kebencian Allah kepadamu lebih besar daripada kebencianmu kepada dirimu sendiri, karena mereka diseru untuk beriman lalu kamu kafir. Mereka menjawab, ya Tuhan kami, Engkau telah mematikan kami 2 kali dan telah menghidupkan kami 2 kali pula. Lalu kami mengakui dosa-dosa kami. Maka adakah sesuatu jalan bagi kami untuk keluar dari neraka ini? Di sini kita fahami bahwa Allah Subhanahu wa taala menghidupkan kita 2 kali dan mematikan kita 2 kali. Mari kita lihat pembelajaran yang sebelumnya ketika kita membaca surat yang kedua ayat yang ke-28. Kaifa takfuruna billah wa kuntum amwata fa ahyakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum tsumma ilaihi turja'un. Mengapa kalian kafir kepada Allah Subhanahu wa taala sedangkan kalian adalah orang-orang yang tadinya tidak ada, dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala setelah menghidupkan lalu diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kemudian dibangkitkan kembali. Jadi 2 kali mati, 2 kali hidup. Jadi Allah Subhanahu wa taala meniadakan kita di awal, kita masih di alam ruh, kemudian dihidupkan di alam rahim, kemudian ke dunia, kemudian diwafatkan, dan kemudian dibangkitkan setelah sangkakala yang kedua. Maka ini kondisi yang kemudian kita diberikan 2 kali mati, 2 kali hidup. Dan ketika kita memahami bahwa apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita dibangkitkan ini, ketika di dalam surah Az-Zukhruf, ya, walladzina nazala minas sama, dan Allah SWT menurunkan air dari langit, ya, menurut kadar yang diperlukan, lalu kami hidupkan dengan air itu negeri yang mati. Jadi seperti itulah kamu akan dikeluarkan dari dalam kubur. Jadi mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk memunculkan kita dalam keadaan mati. Mungkin ada sebagian orang yang bertanya, bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa taala menghidupkan kita lagi, padahal Allah Subhanahu wa taala sudah mematikan kita. Buat Allah Subhanahu wa taala jauh lebih gampang menghidupkan dari yang sudah mati ketimbang dari yang belum ada. Bahkan dari yang sudah ada saja atau dari yang belum ada saja Allah Subhanahu wa taala sudah pernah membuat atau menghidupkan kita. Maka di situ Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kesempatan kepada kita. Darinya tidak ada, dari yang tidak ada kemudian jadi ada. Ya. Maka apakah suara saya terdengar dengan baik? Bagus, Ustaz. Baik. Ada Jadi yang ketika Allah Subhanahu ya, silakan dari device-nya sendiri dibesarkan boleh. Di saya sudah maksimal ini. Siap. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita air dari langit dan kemudian kita dihidupkan, mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk menghadirkan apa yang namanya penghidupan dari setelah kematian. Sedangkan kita dari yang tidak ada saja dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan bahkan dengan mudah kita dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ketika kita memahami bahwa apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, yakni kesempatan untuk hidup itu, mari kita lihat bahwa Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan kita dari dalam kubur. Dan di dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, riwayatnya dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, dikatakan bahwa ya ayyuhan nas, wahai manusia, dikatakan innakum tuhsyaruna ilallah, dikembalikan menuju Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan hufatan, ya,
tidak beralas kaki, nyeker, ya. Aratan ghurla, dikatakan nyeker, telanjang, dan belum dihitan. Dikembalikan dalam keadaan fitrah, tapi dengan fisik yang sudah besar. Di pertemuan yang sebelumnya saya sampaikan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika mewafatkan seseorang, maka yang terjadi adalah orang dimasukkan ke barzah, maka fisik yang lama ditinggal. Fisik yang kemudian dihancurkan dengan zilzalaha, idza zulzilatil ardu zilzalaha, ketika Allah SWT mengguncangkan bumi dari dalamnya, ya, mengguncangkan bumi dari dalamnya. Kalau di dalam ayat itu dikatakan idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha, dikeluarkan semua isi perut bumi itu. Wa qala al insanu malaha, dan semua manusia bertanya-tanya, ada apa ini? Ada apa ini? Semua dalam keadaan panik, dalam keadaan kalap. Maka ketika itu semua dihempas habis oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kemudian dikatakan seperti anai-anai terbangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti debu, dan gunung itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian dihempaskan kembali sehingga bertebaran seperti debu. Maka seluruh jasad yang ada di bumi hancur, sedangkan ruh yang ada di kubur, yang ada di alam ruh, yang ada di alam barzah, ya, maka keadaannya diberikan fisik yang baru untuk kemudian dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam keadaan fitrah ini, fisiknya, ya, saya belum mendapatkan informasi tentang seberapa besar manusia ketika itu, apakah seperti sekarang ada yang tingginya seperti Nabi Adam 60 hasta, sekitar 24 meter, ya, 25 meteran, atau seperti sekarang kita paling tinggi 2 meteran, atau mungkin ada yang pendek sekitar 150-an sekian. Saya belum pernah punya data untuk itu, tetapi saya tahu bahwa orang-orang di neraka diperbesar, orang-orang di surga dibesarkan seperti Nabi Adam. Jadi keadaan fitrah ini saya tidak punya info tentang berapa tinggi, berapa besar orang. Tapi yang jelas dikumpulkan dalam keadaan tidak beralas kakinya, ya, tidak berpakaian, dan belum dihitan. Maka dinyatakan seperti itu dalam keadaan fitrah. Apa yang terjadi ketika itu? Ibu-ibu yang dapat Allah SWT, tatkala itu dinyatakan oleh Ibunda Aisyah, apakah laki-laki dan wanita saling melihat satu sama lain dalam keadaan telanjang itu? Iya, kata Rasulullah SAW. Apa tidak malu ya Rasulullah? Maka kata Rasulullah SAW, al-amru asyaddu, keadaannya jauh, urusannya jauh lebih besar daripada hanya sekedar melihat orang lain yang telanjang. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah SWT, mari kita melihat betapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menghadirkan kondisi yang sangat luar biasa tatkala dalam keadaan telanjang, tidak berkhitan, kemudian kita dihadapkan dalam keadaan telanjang kaki. Maka kita bisa bayangkan tatkala orang dalam keadaan seperti itu tidak punya rasa malu, artinya keadaannya atau urusannya lebih besar ketimbang apapun. Kata Rasulullah SAW, al-amru asyaddu min an yanzuru, ya, ba'dahum ila ba'd. Jadi mungkin wallahu a'lam, saya tidak berani mengabarkan atau membayangkan seperti apa kalau kita bayangkan di sini. Sedangkan kalau kita punya makanan yang paling enak sekalipun, misalnya saya paling hobi sama gado-gado misalnya,
Tapi ketika mau makan gado-gado, tiba-tiba di mata saya ada debu kecil. Debu kecil ini kemudian menjadikan saya, eh, debu kecil ini kemudian masuk ke mata saya dan kemudian saya kelilipan. Betapa hal-hal yang begitu luar biasa itu menjadi habis urusannya sama urusan kita. Maka ketika kita memahami bahwa Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kesempatan kepada kita untuk melakukan begitu banyak kebaikan dalam kondisi seperti ini, bahkan gado-gado yang paling enak sekalipun nggak akan diurusin ketika kita masih ngurusin mata kita. Ini ada urusan yang lebih besar ketimbang cuma urusan ngelihat orang telanjang. Tidak terbayangkan oleh saya betapa urusan itu menjadi sangat luar biasa. Ibu-ibu yang Allah SWT, dalam kondisi seperti ini Rasulullah SAW mengabarkan bahwa inna awala, sesungguhnya ya, orang yang paling awal ya, man yukassa yaumil qiyamah, ya, yang diberikan pakaian pada hari kiamat, katakan Ibrahim, adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Kenapa? Karena waktu beliau pernah menghancurkan ruang berhala Raja Namrud, maka beliau dihukum dengan pola pembakaran. Ketika belum dibakar itu, sebelum diletakkan di katapult, beliau ditelanjangi oleh kaum Babilonia. Setelah itu baru dilempar ke tengah api. Maka yang terjadi ketika itu adalah kondisi di mana Nabi Ibrahim adalah orang yang kemudian diberikan pakaian pada hari kiamat yang pertama kali. Ini dalam hadis riwayat Al-Baihaqi juga dikabarkan seperti itu. Karena satu-satunya nabi yang ditelanjangi oleh umatnya cuma Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, inilah yang kemudian harus kita pahami, bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar kepada kita. Dikatakan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dikatakan bahwa aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, al-mayyitu, mayit itu dikatakan yub'atsu, akan dibangkitkan, fi thiyabi, dengan pakaian, ya, allati yamutu fiha, jadi dengan pakaian dikenakannya ketika mati. Jadi yang pakai kafan. Ya. Ketika dia mati dalam keadaan perang dengan baju perangnya, maka dia akan dibangkitkan dengan baju perang. Ketika ada orang yang meninggal, misalnya kemarin JT 610 Sriwijaya berapa kemarin diceburkan tampo emas, ya, tenggelam, Titanic, ya, tenggelam, maka dia akan dibangkitkan dengan kondisi di mana dia diwafatkan. Ya. Maka dalam kondisi seperti ini Allah Subhanahu wa taala akan menghadirkan orang-orang ini, ya, seperti sebagaimana dia dihidupkan, sebagaimana dia dimatikan atau diwafatkan. Dia mati dalam keadaan diwafatkan seperti apa. Nah, ibu-ibu yang Allah SWT, orang ini, kata Rasulullah SAW, digiring menuju ke mahsyar itu sesuai dengan amaliyahnya. Sebagaimana Rasulullah SAW mengabarkan bahwa innakum mulaqallah, sesungguhnya kalian akan menjumpai Allah, dikatakan dalam keadaan tadi tidak beralas kaki, tidak berpakaian, ya, berjalan kaki dan belum dihitan. Nah, ini yang kemudian kita semua akan digiring menuju kepada mahsyar dengan masa penantian yang sangat lama. Setiap orang akan diadili dengan sesuai dengan pola yang dihadirkan. Kemudian kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala menghadirkan ini, tentu ada orang-orang yang dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kondisi di mana
di mana setiap orang menjadi luar biasa ketika itu. Jadi betapa Allah Subhanahu wa taala menghadirkan setiap orang ketika itu betul-betul dipaksa oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan yang sangat sesuai dengan apa yang dia kumpulkan di dunia. Dan Allah Subhanahu wa taala menyatakan ada orang yang berkendaraan, ada pula yang diseret di atas wajah-wajahnya. Dan ada orang-orang yang kemudian tanpa diadili dia langsung masuk ke neraka. Kecuali orang-orang Muslim yang mungkin sangat boleh jadi dia adalah orang-orang yang kemudian masih harus ditimbang seluruh amaliyah. Beberapa ulama menyatakan bahwa di hari kiamat itu matahari didekatkan jaraknya terhadap makhluk itu sehingga sedekat 1 mil. Sulaim bin Amir, perawi hadis ini, menyatakan bahwa demi Allah, aku tidak tahu apakah yang dimaksud dengan mil, apakah ukuran jarak perjalanan atau alat yang dipakai untuk bercelak mata. Jadi istilah mil itu, jadi celak mata bisa disebut sebagai mil juga. Kemudian Rasulullah SAW menyatakan sehingga manusia tersiksa dalam keringatnya sesuai dengan kadar amal-amal, ini dosa-dosanya. Dan di antara mereka ada yang keringatnya sampai kedua mata kakinya, ada yang sampai kedua lututnya, dan ada yang sampai pinggangnya. Serta ada yang tenggelam dalam keringatnya. Rasulullah SAW memberikan isyarat meletakkan tangan di mulut beliau. Na'udzubillah min dzalik, summa na'udzubillah. Ketika kita paham bahwa ada orang-orang yang kemudian ditenggelamkan seperti itu, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menyatakan bahwa jarak 1 mil ini baik 1 mil yang biasa, 1 mil yang di kita 90 kilo. Apabila sedemikian rupa panasnya matahari di dunia, maka jarak antara kita dengan matahari sangat jauh. Maka bagaimana kalau matahari ini dikatakan bergeser seperti kondisi yang sekarang saja? Kalau matahari itu bergeser 1 mili saja, maka bumi akan mencair. Ya, es itu kan kemudian leleh semuanya dan berantakan semuanya. Begitu juga ketika matahari ini orbitnya bergeser 1 mili saja bergeser, ya, maka ya dikatakan bahwa bumi ini akan beku. Ya. Sehingga ketika jarak yang sebegitu saja, hari ini kita diberikan panas oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu pun nggak kuat betul kita melihatnya. Ya, ada sekitar 30 berapa tadi? 37 per hari ini. Per hari ini nggak tahu per hari ini berapa derajat. Kalau ada yang tahu mungkin bisa kasih informasi. 34, 35, dan itu pun panas sekali betul. Apalagi tidak ada mendung, tidak ada awan, bahkan itu sangat terik. Kalau kemudian jarak yang sejauh itu saja kita sudah tidak kuat kepanasan, kita berjemur saja jam 8 sampai jam 10 sudah tidak kuat lagi. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala menghadirkan setiap kita dalam keadaan yang begitu luar biasa, sehingga setiap orang kemudian merasakan panasnya. Dan ketika itu beberapa ulama menyatakan bahwa kondisinya manusia pada saat itu diberikan kondisi akhirat itu, salah satunya adalah Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menyatakan bahwa pada hari kiamat itu nanti manusia dikumpulkan di padang mahsyar. Kekuatan mereka tidak sama seperti kekuatan pada saat hidup di dunia. Tapi mereka akan lebih kuat dan lebih tahan. Seandainya manusia sekarang ini berdiri selama 50 hari di bawah terik matahari saja tanpa naungan, tanpa makan, tanpa minum, niscaya mereka tidak akan mungkin mampu melakukan. Bahkan mereka akan binasa. Dan pada saat itu waktunya adalah sangat lama.
Sehingga setiap orang kemudian dihadapkan pada kemungkinan bahwa dia akan diadili dengan perasaan yang sangat lama. Jika kita melihat bahwa ada beberapa orang yang pernah mungkin di antara kita merasakan antrian yang begitu lama ketika kita berada di dokter mungkin, atau kita antri di beberapa tempat untuk antrian-antrian tertentu misalnya dalam dalam kegiatan kita, maka yang seperti itu belum ada apa-apa. Kalau kita ke dokter, kita nunggu bahwa sebentar lagi saya dapat giliran yang kesekian. Tapi ketika itu kita tahu bahwa kita sudah tahu kita kebagian yang keberapa. Tapi nanti kita menanti di mahsyar itu tanpa tahu kita kapan giliran kita. Dan orang seperti yang dikabarkan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin, bahwa orang dalam kondisi ini di kiamat itu mereka akan mampu berdiri bahkan selama 50 tahun tanpa makan, tanpa minum, tanpa naungan. Kecuali beberapa golongan yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak akan pernah berurusan dengan matahari yang dekatnya sembel itu. Karena akan ada naungan Allah Subhanahu wa taala, terutama untuk 7 orang yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bayangkan oleh kita ketika Allah Subhanahu wa taala menghadirkan kondisi yang seperti ini. Sungguh orang yang tahu betul bahwa betapa Allah Subhanahu wa taala mengadakan kepada kita kondisi yang seperti ini menjadi sangat luar biasa. Tidak terbayang oleh saya bahwa setiap kita nanti dikumpulkan oleh Allah SWT dalam kondisi seperti ini. Ya, waliyatubillah. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah SWT, ada begitu banyak hal di dalam hidup kita ini yang kemudian semua kondisi akan dikembalikan kepada persoalan kita. Seperti apa gitu. Yang kemudian setiap orang kemudian diberikan kesempatan untuk memperbaiki apa yang dia lakukan atau dia kerjakan. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyiksa penghuni neraka itu yang begitu kerasnya, ya, karena mereka tidak akan binasa karenanya. Di surah An-Nisa ayat yang ke-56 jika kita perhatikan, di surah yang keempat ayat yang ke-56 itu Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa orang-orang neraka itu akan mengeluh terus-menerus. Dikatakan bahwa orang-orang kafir, ya, mereka akan ada di kondisi-kondisi di mana orang-orang yang kafir kepada ayat Allah SWT itu mereka akan masuk ke neraka, ya. Dan setiap kali kulit mereka hangus, ya, setiap kali kulit mereka hangus diganti dengan kulit yang baru supaya mereka merasakan azab. Sungguh Allah Subhanahu wa taala Maha perkasa lagi Maha bijaksana. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menghadirkan azab yang sebegitu luar biasa? Saya pernah sampaikan bahwa ketika kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kondisi di neraka itu seperti apa, pernah saya kabarkan juga bahwa manusia kita Rasulullah SAW yang ada di neraka itu adalah kondisi yang dikatakan kulitnya dipertebal 42 hasta. Dikatakan seperti itu. Kalau kemudian manusia dipertebal kulitnya setebal itu, maka tidak terbayang oleh saya bahwa ada begitu banyak kondisi di mana Allah SWT akan melakukan begitu banyak hal.
Kata Rasulullah SAW, gigi gerahami seperti Uhud dan tempatnya di neraka Jahanam seluas antara Mekah dan Madinah. Hadis ini hasan sahih gharib dari hadis Al-Amash. Apa yang terjadi ketika kita melihat bahwa ciri orang neraka tadi dikatakan bahwa tebal kulitnya 42 hasta, gigi gerahamnya seperti Uhud, dan tempatnya antara Mekah dan Madinah. Kenapa diperbesar seperti ini? Maka Allah SWT menyatakan tadi, sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada ayat kami tadi, telah akan kami masukkan mereka ke dalam neraka, dan setiap kali kulit mereka hangus diganti dengan kulit mereka dengan kulit yang lain, supaya mereka merasakan azab. Seorang profesor dermatologi, beliau masuk Islam hanya gara-gara melihat ayat ini. Kenapa Allah Subhanahu wa taala mengazab sebegitu rupa? Ternyata Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan azab yang sangat luar biasa. Kenapa kulitnya yang diganti? Karena di kulit itulah kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan saraf-saraf yang kemudian akan terasa. Maka mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk memunculkan hal-hal yang perlu Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia. Mengapa harus setebal 42 hasta, sekitar 17 meteran? Ya. Kalau hasta itu dihitung 40 cm, maka sekitar 17 meter. Kalau sekitar sehastanya Umar mungkin lebih besar lagi atau lebih panjang lagi. Maka di bagian ini yang dikatakan oleh Rasulullah SAW bahwa narukum, ya, hadhil lati yuqidu ibnu Adam, dari api yang ada di kita ini, ya, dikatakan juz'an min sab'ina juz'an. Jadi hanya satu dari 70, ya, atau 1/70, ya, dari min harri jahannam, dari panasnya jahannam. Para sahabat kemudian berkata, qalu wallah, demi Allah, inna kanat lakafiyah, segitu itu udah panas banget ya Rasulullah. Maka Rasulullah SAW menyatakan bahwa fa innaha fadalat 'alaiha bitis'atin wa sittin juz'an kulluha misluha raha. Jadi dikatakan oleh Rasulullah SAW bahwa itu cuman baru sebagian saja, itu baru 1/70. Masih ada sekitar 69 bagian dengan panas yang masing-masingnya sama dengan api yang panas di bumi ini. Maka kita bayangkan kalau misalnya dihitung, ya, kalau api neraka itu 70 kali lebih panas, ya, kan bisa kita hitung beberapa organisasi yang sedang melakukan teknologi yang namanya teknologi terbarukan, katanya dikatakan mereka menggunakan teknologi-teknologi untuk menggunakan panas bumi atau geothermal untuk pengganti energi fosil. Jadi diambil panasnya untuk kemudian diambil energinya. Maka ini yang paling memungkinkan untuk di Indonesia ini masih sangat luar biasa geothermal. Nah, mereka menghitung, ternyata ditemukan inti bumi itu sekitar 6.000 derajat Celcius. Jadi makin dieskavasi ke dalam, makin dibor ke dalam, maka makin panas. Makin ke dalam makin panas, makin ke dalam makin panas, makin ke dalam makin panas. Maka dihitung dengan hitungan integral bahwa panas matahari itu, panas bumi maksud saya, adalah 6.000 derajat Celcius dari intinya. Bayangkan kalau 6.000 dikalikan 70, ada sekitar 420 derajat Celcius yang akan membakar orang-orang di neraka itu. Naudzubillah min dzalik, naudzubillah. Makanya dikabarkan bahwa Rasulullah SAW menyatakan bahwa panas neraka itu secelupan saja mampu menghabisi
atau mampu menyebabkan orang-orang yang ada di dunia ini dalam kegembiraan hidupnya. Ya. Jadi orang ini hidup dalam keindahan, dalam kenyamanan, dalam kenikmatan di dunia, tapi ketika Allah SWT celupkan dia celupan ke neraka, maka yang terjadi adalah hilang semua kesenangan dunia. Habis semua kesenangan dunia. Kayak ini disebut dengan kondisi di mana dia akan hilang seluruh kesenangan di dunia, kecuali Allah Subhanahu wa taala kemudian hadirkan orang ini dalam keadaan ya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula orang yang sengsara seumur hidupnya, yang dia merasakan ketidaknyamanan dalam seluruh hidupnya. Mungkin dari kecil dia tidak pernah nyaman, dari remajanya nggak pernah nyaman, dewasa juga nggak pernah nyaman, penuh dengan prahara dan seterusnya. Tapi kemudian dengan secelupan surga, maka hilang semua keresahan-keresahan atau kesedihan-kesedihan itu. Maka bisa dibayangkan oleh kita betapa kondisi ini menjadi sangat luar biasa. Nah, sedangkan gigi geraham orang kafir di neraka nanti sebesar gunung Uhud. Kalau sebesar gunung Uhud itu dimensinya kurang lebih gigi geraham itu sekitar 3 kali 1 kali 1 senti. Sedangkan dimensi Uhud itu dari ujung ke ujung, ya, kalau kita lihat dari sini, dari mulai sini nih sampai ke sini ini 7 kilo. Dari sini ke sini ini 3 kilo. Dan tingginya sekitar 500 meter, 550 meter. Maka ini membuat kita menjadi harus memahami bahwa apa yang Allah Subhanahu wa taala hadirkan dalam kehidupan kita. Ya, Barakallahu, duduknya antara Mekah dan Madinah, antara Mekah dan Madinah, point to point sekitar 474 kilo dari Mekah ke Madinah. Ini jaraknya ini bukan jarak yang pendek. Perjalanan sekitar 5 jam kalau pakai bis dengan kecepatan rata-rata 80 km per jam. Rasulullah SAW pernah berangkat dari Mekah ke Madinah itu sekitar sepekan, berangkat Senin nyampe Senin. Bisa dibayangkan dibakar dengan pola yang seperti apa. Dan mereka, kata Rasulullah SAW, Allah SWT menyampaikan, dan mereka akan meminta kepadamu, wahai malaikat Malik, agar azab itu disegerakan. Padahal Allah SWT sekali-kali tidak akan menyalahi janjinya. Sesungguhnya sehari di sisi Tuhanmu itu adalah seperti 1000 tahun menurut perhitunganmu. Waliyadzubillah. Ibu-ibu yang Allah SWT, ada kondisi-kondisi di mana ketika kita memahami bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada setiap manusia kesempatan untuk berbuat baik di dunia ini, dan kemudian setiap orang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memahami bahwa perbaikan-perbaikan dari apa yang kita lakukan ini menjadi bagian yang sangat sangat penting atau sangat perlu. Wallahu a'lam bishawab. Saya cukupkan sampai di sini dulu kajian kita pada kesempatan siang hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ridho atas apa yang kita kaji pada kesempatan siang hari ini. Sungguh membahas ini adalah bagian yang membuat saya menjadi sangat ngeri, sangat guncang ketika bicara tentang kondisi yang sangat tidak nyaman buat kita. Saya berikan kembali kepada Bu Yuli untuk kemudian memandu tanya jawab kita. Fayatafadhal masykur. Baik. Syukran Ustaz. Baiklah, kita sudah bertemu di sesi tanya jawab. Silahkan untuk uktivilah jamaah yang mau bertanya bisa melalui
chat atau langsung dengan raise hand atau mengangkat tangan dulu, bisa diklik pada tombol reaction. Sudah ada Bu Dini tuh, raise hand. Oh, baik Ustaz. Silakan. Silakan Bu Dini. Sebentar. Budi. Atau kepencet. Bu Dini jadi nanya. Belum ada Ustaz. Sudah saya turunkan tadi raise hand-nya tadi. Mungkin kepencet kali. Bu Dini ada Baik, mau silakan yang lain. bertanya? Baik. Baik. Ustadz. Ya, silakan Bu. Syafaat apa udah mulai bisa menolong Ustadz di Yaumul ini, yang hari kedua ini, yang sebelum di mahsyar? Ya. Di mahsyar belum. Di mahsyar belum. Ini hitung-hitungan awal. Baru setelahnya nanti ada syafaat. Baru nanti ada kondisi di mana kita mendapatkan catatan amal kita. Kitab-kitab kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita kerjakan di masa lalu. Jadi Ustaz? Kalau kita ya silakan. Ya Bu. Ada Jadi kalau pertanyaan. Silakan Ustaz, nanti kita baik, lanjut. Ya, silakan. Baik. Jadi ketika kita memahami bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kondisi-kondisi seperti ini. Jadi kalau kita nanti memahami bahwa dalam kondisi keadaan di bumi itu menjadi sangat luar biasa, kita akan berhadapan dalam satu keadaan di mana ketika sebentar saya coba buka filenya. Jujur membahas ini adalah bagian yang menurut saya agak guncang emosi saya, karena tidak sedikit dari pembahasan-pembahasan ini membuat saya menjadi harus berhadapan dengan keadaan yang saya sendiri juga tidak yakin dengan bantuan amaliyah saya sendiri, karena bisa jadi ada bagian-bagian yang kemudian tidak mampu menyelamatkan kondisi saya, karena sekelas Umar bin Khattab saja masih menyatakan bahwa seandainya ada orang yang tidak diampuni, sangat boleh jadi itu adalah aku. Jadi memang ketakutan-ketakutan yang harus kita punyai dalam konteks kepada Allah Subhanahu wa taala ini adalah bagian yang harus kita terus bina. Jadi tidak boleh terlalu yakin gitu sama Allah Subhanahu wa taala. Pasti akan mengampuni kita, seolah-olah kita bisa seenaknya saja berhadapan dengan kondisi itu. Wallahu a'lam bishawab. Jadi ketika kita melihat bahwa Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita, ini ada beberapa kondisi di mana
setiap orang akan berada dalam ini saya belum detail ya, tapi kurang lebih gambarannya seperti ini. Ketika perjalanan kembali manusia itu ada di alam ruh, di alam rahim, kemudian ke dunia, di barzah, dan di mizan, ke mahsyar, ya, dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dihisab ya, dengan syafaat Allah Subhanahu wa taala, dengan syafaat Rasulullah SAW, syafaat Quran, syafaat dari orang-orang yang soleh, ya, saling menyelamatkan kita semuanya. Kemudian di haud, di sirat, dan seterusnya. Saya mohon maaf, saya tidak punya urutan yang tepat tentang apa yang akan terjadi secara runut. Apakah ke mizan duluan, apakah dihisab duluan, apakah syafaat dan seterusnya. Tapi yang jelas mahsyar dulu, ya. Kemudian kita akan ke syafaat, kemudian baru dapat yang lain-lain. Nah, sementara di mahsyar itu kita akan dapat naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Baik, Ustaz. Terima kasih. Ini ada pertanyaan dari jamaah. Ustadz, kalau pemberian kitab di masyar ya, golongan kanan dan kiri sudah dipisahkan di sini kah Ustadz? Sepengetahuan saya belum, ya, belum dipisahkan di sini. Nanti pada saat di mizan, ketika sudah hitung-hitungan baru dengan mizan. Seperti tadi saya katakan bahwa saya tidak punya pengetahuan yang cukup tentang, karena ada beberapa referensi yang kemudian menyatakan tidak secara tepat mengatakan bahwa mana yang diurut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam beberapa kondisi ini. Apakah yang mana lebih dulu dan seterusnya. Ya. Wallahu a'lam. Tapi yang jelas di mahsyar itu belum dipisah. Ya. Oh, ketika di mahsyar kita masih bersama-sama semua ya. Nah, dan itu kondisinya bergeming kaki manusia, nanti di bagian yang selanjutnya, ya. Bergeming kaki manusia, ya, tidak akan bergerak kaki manusia itu. Kecuali urusannya sudah selesai sama Allah SWT akan dihitung. Dan itu dalam penantian yang panjang sekali, yang bahkan ketika fisiknya kata Syekh Shalih Al-Utsaimin tadi, juga Syekh Shalih Al-Fauzan, dikatakan bahwa bahkan kondisinya sampai 50 tahun pun dia menunggu tanpa makan, tanpa minum, tapi dengan penantian yang sangat panjang. Yang dimaksud dengan urusan yang selesai dengan Allah itu maksudnya bagaimana? Sampai urusan selesai, artinya hitung-hitungan tadi. Jadi semuanya akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka semua orang nanti pada saat kondisi kita di masa ada syafaat, maka semua orang mencari Nabi Adam. Di saat syafaat itu, mencari Nabi Adam, minta perlindungan karena aku ini anak cucumu. Nabi Adam minta syafaat. Nggak bisa katanya Nabi Adam, saya nggak punya syafaat. Minta ke Nabi Nuh, minta ke Nabi terus sampai ke Nabi Ibrahim, sampai ke Nabi Isa alaihissalam, nggak punya. Yang katanya Yesus Kristus itu nggak Kristus dia. Kristus itu kan sang juru selamat. Ternyata tidak mampu juga memberikan keselamatan. Tapi Rasulullah SAW punya syafaat itu. Dari mana syafaatnya? Dari wudhu kita yang kita lebihkan. Ya. Yang kalau kata Rasulullah SAW, aku akan melihat umatku dalam keadaan dia yang menjaga wudhunya, sebagaimana aku melihat kumpulan kuda-kuda yang banyak, tapi aku kelihatan dari ciri yang ada di glaze-nya, yang ada di dahinya. Maka kelihatan, oh ini yang ada putihnya di keningnya. Kalau kita lihat kuda itu biasanya ada glaze-nya. Ada glaze itu apa ya? Glaze itu tanda di apa namanya? Di apa namanya? Glaze ya, itu tanda seperti kilapan ya, Bang. Sesuatu yang menandakan seperti kilatan atau kilap gitu ya. Bukan, glaze itu kalau di horse glaze itu apa namanya ya? Kalau sebentar saya coba cari horse glaze itu bukan glasur pada apa namanya, glasur patung-patung kuda gitu yang diglasur, bukan, tapi
Nah, ini dia. Jadi mana dia? Glass itu seperti ini. Jadi tanda putih pada kuda itu. Ya, tanda putih pada kuda itu. Di dahi. Ini glass. Ya, di dahi. Nah, biasanya mereka juga punya di kaki. Ya, di kaki. Ada kaki yang pakai putih gitu ya. Ada kaki itu. Nah, seperti misalnya seperti ini misalnya. Nah, kakinya putih seperti ini. Tapi bukan yang bebatan apa bebatan apa namanya ya, sebentar. Nah, ini dia. Ada yang begini, ada yang lebar, ada yang setitik, ada yang panjang, ada apa segala macam, tergantung jenis wudhunya kita. Nih, seperti ini. Ada kakinya putih segala macam. Kata Rasulullah SAW seperti itu. Nah, ini tidak didapati pada kuda-kuda tertentu. Kalau misalnya kita lihat kuda ini, ada glassnya? Nggak semua ada. Tapi yang wudhunya benar, maka dia akan tampak pada kondisi kakinya, ya, akan ada belang-belangnya begitu. Jadi belang-belang lah saya bilang dari wudhunya. Maka mereka akan terselamatkan. Wah, ini jamaah saya atau ini umat saya yang wudhunya rajin. Diselamatkan sama Allah SWT. Gitu. Salah satunya itu. Jadi yang teridentifikasi dari tanda-tanda tersebut. Dari wudhunya. Nah, begitu juga yang ada punya tanda sujud. Ya. Sedangkan mereka bisa diselamatkan nanti dengan Al-Quran, dengan syafaat. Dan mudah-mudahan satu majelis Nurul-Jannah ini kita bisa saling menyelamatkan. Amin. Bu Dini Malik, monggo silakan. Ya, beliau sudah resign lagi. Untuk Ibu Ati nanti setelah ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustadz, saya coba flashback ke kemarin bahasan yang mengenai iman Islam ihsan, mengenai ayat wala tamutunna illa antum muslimun. Nah. Ya, itu menjadikan satu tiket bagi umat Islam akan masuk surga. Bagaimana dengan hadis yang mengatakan bahwa akhirul kalam la ilaha illallah, itu pun masuk surga. Peranan hisab di situ itu bagaimana hisabnya itu, peran-peran hisab di antara itu, bahwa ada hadis mengatakan bahwa akhir kalam la ilaha illallah itu adalah surga jaminan. Kemudian bagaimana dengan orang yang telah mendahului kita di alam kubur ini, menunggu untuk hisab mereka kan menunggu gitu apa yang dalam kubur itu yang terjadi, baik yang beriman ataupun yang kafir. Sejak lahir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Izinkan saya membentang lagi proses ini ya. Jadi kalau kita perhatikan betapa Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kondisi di mana kita di alam ruh tadinya tidak ada, masuk rahim, kemudian kita hidup di dunia sekarang ini, kemudian nanti akan masuk ke barzakh. Ya. Maka wafat husnul khotimah di sini atau su'ul khotimah menjadi pertimbangan yang paling luar biasa. Jadi tatkala seseorang ada di fase yang begitu luar biasa di sini ini adalah bagian apakah dia mendapatkan kematian yang husnul khotimah ataukah justru na'udzubillahi min dzalik gitu ya. Dia berada dalam keadaan yang su'ul khotimah ya, ketika dia ada di kondisi yang di bawah ini. Maka tergantung amalan dia. Jadi kalau salah satunya adalah cirinya adalah menyatakan la ilaha illallah, itu dakhalal jannah, dan ada 17 ciri yang lain ya. Di antaranya ketika kita nih sekarang nih lagi nge-zoom nih, lagi ngaji, wafat, insya Allah syahid karena kita sedang menuntut ilmu. Ya, saya lagi ngajar nih, tiba-tiba wafat, ya, maka insya Allah syahid. Orang yang bekerja dari rumahnya dia berangkat ke tempat bekerja, ya, dia diwafatkan oleh Allah SWT, maka dia syahid.
perempuan yang melahirkan dalam keadaan sakit dan kemudian dia diwafatkan oleh Allah SWT masih punya nifas, maka dia juga syahid. Ya, dan banyak lagi yang lain. Ada sekitar 17 ciri husnul khotimah. Nah, ciri husnul khotimah ini apakah kemudian dia akan masuk langsung kepada surga? Ada beberapa urutan yang nanti kita akan berurusan dengan ini. Apakah dia punya utang? Kalau masih punya utang, maka ditangguhkan syahidnya. Tidak akan masuk ke surga kecuali ahli warisnya membayarkan utang-utang. Di antaranya. Apakah kemudian dia tidak punya masalah-masalah yang signifikan, maka dia tidak akan dihitung dari itu. Tapi akhirnya dia akan masuk surga. Maka di beberapa bagian yang saya sampaikan, ya, bahwa ada orang-orang yang kemudian ketika orang-orang ini akan masuk surga, ya, orang ini akan masuk surga. Sebentar, bukannya ini dia. Ada orang yang kondisinya kemudian menjadi tidak kekal. Jadi ada neraka yang tidak kekal. Nah, kita akan masuk kepada neraka yang tidak kekal ini ketika kita punya dosa. Rasulullah SAW menyatakan bahwa setelah penghuni surga masuk surga, penghuni neraka masuk neraka, maka setelah itu Allah SWT berfirman kepada malaikat Malik, wahai Malik, keluarkan dari neraka orang-orang yang di dalam hatinya ada iman seberat biji sawi. Maka kemudian malaikat Malik mencari di hari yang pertama saking luasnya neraka, tidak ketemu. Ketemunya di hari yang kedua. Dan mereka sudah dalam bentuk arang, ya, debu arang. Maka kemudian diambilnya justru dari palungnya neraka jahanam. Jadi kalau ini neraka jahanam itu masih ada palungnya lagi, masih ada ebesnya di bawah. Maka dia diambil dari dasar itu kemudian dimasukkan ke narul hayyah. Diberikan ke narul hayyah. Jadi dimasukkan ke narul hayyah. Jadi setelah awalnya tadi dikatakan bahwa dia ada di narul hayyah tadi. Jadi orang yang di dalam hatinya ada iman seberat biji sawi, ya, maka dikeluarkan dari neraka. Mereka sudah sebagai debu arang, kemudian dimasukkan ke narul hayyah, ke sungai kehidupan. Maka tubuhnya, ya, seperti orang surga, 60 hasta. 60 hasta. Maka dia kemudian akan dimasukkan ke surga. Nah, kemudian yang kita fahami adalah bagian di mana ketika banyak orang melakukan hal-hal yang kita pahami sama-sama bahwa kondisi-kondisi ini membuat kita menjadi sangat tidak nyaman, dan orang-orang ini meskipun dia punya amalan-amalan yang banyak, pasti dia akan Allah Subhanahu wa taala hitung-hitung juga. Wallahu a'lam bishawab. Maka hitung-hitungan ini yang kemudian membuat kita selamat atau tidak. Jadi kalau toh dia man akhirul kalami la ilaha illallah dakhalal jannah, maka orang yang menyebutkan la ilaha illallah ini masuk surga, tapi dengan kondisi seperti apa dulu? Ya. Misalnya, mungkin nggak seseorang yang amal solehnya tidak baik bisa mendapatkan husnul khotimah? Artinya gini, jangan dilihat bahwa hanya satu-satunya ciri husnul khotimah adalah mengucapkan la ilaha illallah, ya, di akhir kalamnya, maka dia pasti masuk surga. Rasulullah SAW tidak mengucapkan la ilaha illallah, tapi masuk surga. Jadi artinya bukan hanya sekedar itu saja. Jadi kalau Rasulullah SAW memberikan ciri sampai 18 tepatnya dengan yang pertama kali mengucapkan la ilaha illallah maka masuk surga.
itu dipastikan begitu, kecuali dia dalam keadaan misalnya masih punya hutang dan seterusnya. Seperti ibu-ibu yang melahirkan dalam keadaan wafat misalnya, wafat dalam keadaan melahirkan itu, maka dia syahid, maka dihitungnya masuk surga. Tapi tetap dihitung hutangnya seperti apa dan seterusnya. Mungkin nggak ada orang yang kemudian misalnya dia jahat, ya dia dolim, suka bunuhin orang misalnya, preman pasar dan seterusnya misalnya gitu ya. Terus tiba-tiba wafatnya Jumat, mungkin nggak? Wafat Jumat itu kata Rasulullah SAW bebas dari azab kubur. Maka kalau sudah begitu, oh enak banget dong orang yang mati Jumat. Belum tentu. Kalau tahu misalnya dia penjahat, bagaimana? Tetap ada perhitungannya berarti Ustaz. Betul. Jadi ketika misalnya dia jahat sekalipun dan kemudian dia diwafatkan oleh Allah SWT di hari Jumat, pasti Allah Subhanahu wa taala sudah menerima taubatnya sehingga Allah berkenan untuk memuliakan orang ini mati Jumat. Maka pertimbangannya bisa banyak. Maka tidak bisa kita mengatakan bahwa dia kan waktu hidupnya jahat banget, nggak mungkin dia mati Jumat, nggak mungkin, pasti yang lain-lain dan seterusnya. Saya pernah mendatangi sebuah rumah sakit, saya tidak perlu sebut rumah sakitnya mana. Sudah dalam keadaan ICU, sudah pakai alat bantu semua, pihak medis menyatakan bahwa yang berjalan sekarang adalah alat. Jadi dalam hitungan klinis, Bapak sudah tidak dalam keadaan normal. Jadi semua alat bantu, jantung dipacu, paru dipacu, semua dipacu. Jadi yang sekarang jalan adalah alat. Jadi kalau misalnya ini dilepas, maka pihak rumah sakit tidak mau untuk melepas ini. Maka tergantung persetujuan pihak keluarga. Maka keluarga berembuk, minta rekomendasi saya. Waduh, saya bukan mufti, saya tidak punya kapasitas tertentu, tapi setahu saya wafat Jumat itu akan mendapatkan bebas azab dari kubur. Hadisnya begitu bilang. Maka kemudian ya sudah disepakati hari Kamis maghrib, selesai sholat maghrib, kemudian keluarga yang mencabut alat itu. Diharapkan apa? Kamis, kalau toh alat itu dicabut, wafatnya diharapkan wafatnya Jumat. Tapi apa yang terjadi? Wafatnya Ahad. Berarti kemungkinan dari husnul khotimah yang hari Jumat sudah hilang kan sih. Tapi kita tidak tahu dia apakah husnul khotimah dari sisi yang lain. Apakah dia sedekahnya bagus, apakah sholatnya bagus, apakah apa dan segala macam dan seterusnya. Maka itu hitungan tetap berlaku. Wallahu a'lam. Salah satu syarat saja sebenarnya ya Ustaz ya. Nah. Dari 18 ciri husnul khotimah yang kita akan pelajari. Baik, bagaimana Ibu Dini? Apakah ada pertanyaan lagi? Apa Ustaz? Berarti kan itu bahwa akhirul kalam la ilaha illallah dakhalal jannah itu belum pasti, belum jadi jaminan berarti kan? Pada intinya seperti jaminannya jaminan surga. Ya. Jaminannya jaminan surga. Tapi bukan berarti kalau yang namanya dijamin surga itu nggak mampir neraka. Oh. Karena gini. Begini. Izinkan saya begini, mohon izin. Yang tadi mana ya? Ini. Ini kan ada neraka yang tidak kekal. Ya. Jadi di sini ini dikatakan bahwa orang ini akan dimasukkan ke surga. Maka kata Rasulullah SAW, dikatakan di sini. Jadi kalau kita pelajari begini, waktu di tempatnya Bu Neni, Allahyarham, saya sudah pernah bahas ini. Jadi ketika seseorang itu dia melakukan begitu banyak kesalahan, misalnya katakanlah begitu, dia mungkin cuma masuk Islam, dia cuma yakin kepada Allah SWT. Karena begini, bicara tentang keimanan itu orang terbagi tiga. Ada orang yang imannya tipisnya minta ampun, tipis banget. Dia Islam, tapi yang namanya sholat gak mau, suruh pakai jilbab gak mau,
disuruh bayar zakat nggak mau, suruh haji boro-boro mimpi apa segala macam, sholatnya bener udah bagus banget gitu. Tapi dia tidak mau keluar dari Islam, maka ini orang yang paling dasar imannya. Dia tidak mau keluar dari Islam. Pokoknya Islam aja. Yang saya jelaskan kemarin di Azimah, ya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Berislamlah atau berimanlah dengan sebenar-benar keimanan, ya. Artinya yakin banget bahwa Allah Subhanahu wa taala itu Tuhan. Yakin banget bahwa Rasulullah SAW itu nabi. Tapi saya malas aja ngerjain syariatnya, nggak mau sholat, nggak mau berbuat baik, nggak mau ngerjain yang 5, tapi ini Islam aja udah. Maka orang ini adalah orang yang imannya paling dasar. Nah, ada orang kelompok yang kedua nih, kadang-kadang lagi bagus-bagus, lagi ancur-ancur, gitu. Tapi tidak sampai kemudian membuat dia keluar dari syariat. Tetap sholat sih, cuman ya kadang-kadang gitu deh, gitu. Kadang-kadang ada juga yang lewat-lewat dikit, gitu. Aurat kadang-kadang nggak pakai manset, tangan kelihatan lah dikit-dikit. Bahkan ada yang mengatakan nggak apa-apa amal. Ih, aurat kok amal? Nggak amal itu, dosa malah. Nah, ada orang yang kemudian, kalau yang tengah-tengah tadi adalah orang yang terombang-ambing dengan iman, tapi ada orang yang kemudian istiqomah banget. Ini orang yang paling tinggi, dia konsisten terus nih. Tahajudnya nggak pernah lolos, baca Qur'annya minimal sejuz, sedekahnya pagi nggak pernah bolong, zikir pagi sore nggak pernah lepas. Semua dikerjakan dengan keistiqomahan. Ini para syuhada, para anbiya, para siddiqin, para salihin, Masya Allah. Maka ini yang sudah pasti dijamin surga. Bisa jadi orang ini masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Yang ini masih pakai azab, masih pakai hisab, tergantung sama kondisinya. Nah, orang yang ketiga ini sangat boleh jadi dia masuk surga, tapi nanti terakhir. Seperti yang dimaksud dalam slide ini. Orang surga masuk surga, orang neraka masuk neraka. Maka ini orang-orang terakhir yang kata Allah SWT keluarkan dari neraka, orang-orang yang dalam hatinya ada seberat biji sawi iman. Dan orang yang terakhir ini baru kemudian disuruh masuk ke surga oleh Allah SWT. Gitu. Jadi tetap diurus dulu untuk urusan itu. Bahwa kemudian nanti dia tergantung kemunafikannya, tergantung kefasikannya, tergantung pembangkangan yang dia lakukan. Misalnya nih, ada orang yang kemudian dia udah dikasih tahu itu riba, nggak mau juga pindah rekeningnya dari bank riba. Akhirnya Allah SWT azab dia. Ya. Maka mungkin tidak selama orang yang kemudian seperti yang tadi itu. Ya, di neraka yang tidak kekal tadi. Maka orang yang masuk ke situ, kata riwayat itu beberapa dikatakan lamanya waktu dari neraka yang tidak kekal itu setelah lewat sirat, ya, setelah lewat sirat kemudian masuk ke neraka. Maka orang ini ketika masuk ke neraka, maka dia lamanya paling lama itu adalah sekitar 500 tahun. Sementara orang-orang yang kafir, ya, maka mereka tidak pakai dihisab. Udah pokoknya masuk neraka aja, udah ngapain pakai dihitung-hitung. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha abadan. Enggak ada urusan sama mereka. Tapi kalau masih ada iman, mereka sebetulnya percaya sih sama Allah SWT, cuman nggak mau aja beriman sama ulama-ulama, nggak mau ngikutin. Itu kan hadis kan omongan orang dan segala macam, ya. Liberal begitu. Dia yakin, dia nggak mau keluar dari Islam. Ya. Tapi orang-orang yang kemudian dia melakukan kedoliman yang parah betul, maka dia akan masuk ke neraka paling lama 500 tahun. Yang 1 tahunnya selama 360 hari. Yang 360 hari itu per harinya adalah setara dengan perhitungan 1000 tahun menurut perhitungan manusia. Maka orang ini akan terakhir dimasukkan ke surga seperti tadi. Ya, masuk ke surga, maka Allah Subhanahu wa taala akan tutup pintu neraka, akan tutup pintu surga, maka kemudian tidak ada lagi syafaat dari mulai orang-orang surga mengambil orang-orang neraka. Dan tidak ada lagi yang tadinya bisa saling lihat. Iya enak banget ya masuk surga. Ih kesian banget ya orang neraka. Nggak ada lagi. Pada saat itu ditutup oleh Allah SWT, maka sejak saat itu ditutup pintu waktu. Allah SWT mengambil kibas, dalam riwayat itu dikatakan mengambil kibas. Seolah ini pengganti dari waktu. Sejak saat ini, kata Allah SWT menyembelih kibas itu, sejak saat ini tidak ada lagi waktu. Maka semua berjalan. Ya, tidak ada lagi kematian, maka setelah ini
semuanya berjalan khalidina fiha abada, au fil jannah au fil nar. Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian semua dikumpulkan. Nah, sejak saat itu khalidina fiha abada fil jannah au fil nar. Kata Allah Subhanahu wa taala begini, tidak akan aku tambahkan sejak saat ini, sejak hari ini, ya, tidak akan aku tambahkan untuk orang-orang di surga kecuali kenikmatan, tambah kenikmatan. Tiap hari bertambah kenikmatan. Begitu juga kata Allah SWT, dan untuk orang-orang neraka tidak akan aku berikan kecuali tambahan siksa. Setiap harinya penuh dengan siksaan dan ditambahkan. Siksaan yang ditambahkan. Maka mereka akan tambah tersiksa. Dan itu berlaku sepanjang khalidina fiha abada, abadi kekal selamanya itu. Nah, baru Allah SWT kemudian mengumpulkan orang-orang surga, termasuk kita semua, amin. Amin. Allah SWT mengatakan kepada orang surga, wahai penduduk surga. Karena waktu itu tidak ada cerita nabi, nggak ada cerita orang soleh, apa segala macam. Semua sudah jadi orang surga semua. Cuman memang kedudukannya beda-beda. Sudah nggak disebut lagi dengan Nabi Muhammad, orang surga aja. Gitu. Tapi semua kembali kepada proses bahwa mereka kembali orang surga. Bahwa punya kemuliaan, ya Rasul. Nabi itu segala macam, punya kedudukan. Gitu. Tapi sesuai dengan ya, orang surga. Bahkan yang terakhir masuk pun masih punya 10 bagian dunia untuk dia. Di dunia. Di surga itu ada 10 bagian kenikmatan yang ada di dunia. Setelah itu, Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan orang-orang surga. Wahai orang surga, wahai penduduk surga, maukah kalian aku tunjukkan kepada kalian satu kebaikan yang tidak ada lagi kebaikan setelahnya. Semua orang penduduk surga bingung. Ya Allah, Engkau sudah berikan kepada kami 99 rahmat ini saja sudah sangat luar biasa dibanding satu rahmat ketika masih di dunia. Apalagi yang akan kau berikan kepada kami? Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ditampakkanlah wajah Allah Subhanahu wa taala asli tanpa tabir gaib. Kalau sekarang kita angan-angan lihat Allah itu kayak apa segala macam, ada orang melakukan ini itu apa semua, lam yakul lahu kufuwan ahad. Nanti di surga kita akan berubah pandang dengan Allah Subhanahu wa taala lewat wajah asli. Masya Allah. Sehingga pada saat itu kita menikmati semua sajian yang ada di surga, memandangi Allah Subhanahu wa taala adalah kenikmatan tiada henti. Belum lagi bidadari-bidadari yang akan bersama dengan kita. Untuk para pria yang soleh 32 bidadari. Untuk para wanita soleha ada 80.000 pembantu dari kalangan bidadari. Dan semua orang menikmati, tidak ada kegelisahan, tidak ada kesedihan, tidak ada kemarahan. Semua cuma menikmati saja. Apa yang selama ini mungkin kita nggak nyaman sama orang, mungkin selama ini kita dan seterusnya merasakan kegelisahan, misalnya repot, sibuk ini itu apa segala macam dan seterusnya sama dunia. Dan begitu ada di surga, dalam kondisi itu kita dimuliakan oleh Allah SWT dalam kondisi yang luar biasa. Baik Ustaz. Untuk Bu Dini sudah terjawab, alhamdulillah. Berikutnya dari Bu Ati, namun ini sepertinya sudah terjawab dari pembahasan UD tadi. Ya, tadi pertanyaannya adalah dari Bu Ati ini, Afwan Ustaz, kalau non-muslim itu proses hisapnya bagaimana? Syukran. Tadi sudah terjawab bahwa tidak ada prosesnya. Nah, ada pertanyaan dari Bu Nani. Ya, adakah penghuninya surga dan neraka sekarang? Di manakah para nabi, mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW dan juga para sahabat yang dijanjikan orang masuk surga? Baik. Karena sekarang ini masih di barzah, maka semuanya masih ada di alam barzah. Seperti pembahasan kita sebelumnya bahwa yang pernah saya sampaikan bahwa saat ini orang-orang surga itu ada di ini dia. Sebentar, saya kasih slide biar nyaman. Di sini dikatakan oleh Rasulullah SAW, alam kubur itu adalah awal perjalanan akhirat.
Barang siapa yang berhasil di alam kubur, maka setelahnya lebih mudah. Barang siapa yang tidak berhasil, maka setelahnya lebih berat. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu menyatakan, aku tidak pernah memandang sesuatu yang lebih mengerikan dari kuburan Rasulullah SAW. Di sini terlihat bahwa ada dua, kalau kita mau melihat kondisi di mana kita mempelajari apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Nih, di timeline-nya nah, ini di alam ruh ya. Nah, di alam barzah inilah kemudian orang menjadi berada dalam kondisi yang berbeda. Kalau untuk orang-orang yang kemudian diberikan nikmat kubur, maka dia akan mendapatkan nikmat kubur ini begitu luar biasa. Ruhnya, kata Rasulullah SAW, akan dilemparkan ke temboloknya burung-burung hijau yang berterbangan di pohon-pohon surga. Jadi sekarang surga sudah ada. Huninya Tapi belum hawanya ada. surga setiap sore, hawanya, hawa-hawa surga itu diberikan setiap sore oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sekarang ini juga sudah ada neraka. Dikatakan neraka ini sudah ada. Yaitu apa? Neraka ini ada di kondisi di mana ketika kita berada di kondisi di barzah. Maka seluruh orang yang ada di alam barzah yang disiksa oleh Allah SWT, maka mendapatkan alam barzah ini dalam keadaan azab kubur. Maka selalu wanti-wanti kalau kita kepengen, ya Allah, mudah-mudahan selamat dari azab kubur. Maka kalau kita berdoa kepada orang yang meninggal, Allahumma firlahu, ya Allah ampuni dia, warhamhu, rahmati dia, wa akrim nuzulahu, muliakan jalan turunnya, wa akrim nuzulahu, wa wasi' madakhalahu, tempat masuknya itu diperluas, wa nawwir kuburahu, maka diberikan terang di dalam kuburan. Terang-terang yang mana? Terang hidayah Allah SWT, terang ampunan Allah SWT, terang irada Allah SWT. Sehingga orang yang berada di nikmat kubur, ada di azab kubur, maka terpisah mereka. Orang-orang kafir di mana orang menunggunya sekarang? Ya jelas di siksa kubur. Tapi para nabi, ya, dari mulai Nabi Adam sampai Rasulullah SAW, para sahabat, para siddiqin, para solihin yang sudah mendahului kita, orang tua kita yang anaknya soleh-soleh seperti kita ini, mereka ada di mendapatkan nikmat kubur. Maka dua di barzah itu, ada nikmat kubur, ada azab kubur. Makanya kemudian perlu kita memahami bahwa kita harus melakukan yang namanya tadi, kita harus melakukan yang namanya kondisi-kondisi seperti itu tadi. Wallahu a'lam. Baik, Ustaz. Jadi belum ada penghuninya, surga dan nerakanya sudah ada, ya? Sudah. Surga neraka sudah ada, tapi mengisinya belum. Karena neraka baru dikasih hawanya saja, surga baru dikasih hawanya saja. Yang masuk ke dalamnya kan Rasulullah SAW duluan. Nanti. Baru kemudian diikuti nabi-nabi berikut dengan umatnya masing-masing, baru dimasukkan ke surga sesuai dengan amalia mereka. Allah. Baik, apakah ada pertanyaan lagi dari para jemaah? Silahkan. Mbak Putri Jabir tuh. Oh, itu dia. Izin pamit. Baik. Itu yang pertama. Baik. Bertanya satu sedikit aja, Mbak. Bu Ambar, silahkan. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah. Mudah-mudahan pertanyaan saya bukan artinya kelewat, artinya pas tidak menyimak atau bagaimana. Ustadz, tadi dikatakan bahwa kondisi akhirat manusia 50 tahun tidak makan, tidak minum, kecuali oleh golongan yang dinaungin Allah Subhanahu wa taala. Boleh tahu nggak Ustadz, artinya siapakah atau bagaimana kriteria dari golongan orang-orang yang dinaungin oleh Allah Subhanahu wa taala ini, Ustadz? Baik. Jazakallah khair atas penjelasannya. Jadi Rasulullah SAW
menyatakan bahwa ada 7 golongan yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 7 orang ini dikatakan dalam hadisnya, saya mohon izin kopikan ke ruang chat, nggak apa-apa ya, karena saya belum sediakan saya belum sediakan slide. Silakan di ruang chat saya munculkan di sana. Baik. Jadi di situ dikatakan bahwa 7 golongan yang dinaungi Allah SWT dalam naungannya di hari yang dimana tidak ada naungan kecuali naungan Allah SWT. Yang pertama, imamun adil. Suami-suami jadi imam, maka dia harus adil. Ibu-ibu yang jadi imam di rumah, kalau misalnya dia tidak punya suami, ya, jadi single parent, maka dia harus jadi imam yang adil. Ketika kita sendiri, misalnya tidak ada orang yang ngurus kita sendiri, maka kita harus jadi imam yang adil untuk diri kita sendiri. Maka harus jadi imam yang adil. Pemimpin harus adil. Pak RT harus adil, Pak RW harus adil, Pak Kades harus adil, Pak Camat harus adil, Pak Wali Kota harus adil, Pak Gubernur harus adil, Pak Wali Kota harus adil, Pak Menteri Dalam Negeri harus adil, Presiden harus adil. Maka kalau enggak akan dapat naungan dari Allah SWT. Yang kedua, pemuda yang tumbuh dewasa dalam beribadah kepada Allah SWT. Coba kita tanyakan pada diri kita sendiri, Masya Allah. Baru pakai jilbab umur berapa, baru sholat bener umur berapa, tidak pacaran, udah taubati belum, apa segala macam, udah seterusnya. Padahal tadinya kita Masya Allah penuh kesalahan. Tapi anak-anak kita didik dia menjadi seorang pemuda yang tumbuh dewasa dalam beribadah kepada Allah SWT. Dijaga dari kecil hafalannya, dijaga dari kecil sholatnya, dijaga dari kecil ini, Masya Allah. Seperti Ali ketika itu masih sangat muda, pemuda yang tumbuh dewasa dalam beribadah kepada Allah SWT. Kalau kita mampu mendidik anak-anak yang begini, maka kita menjadi orang yang kemudian diselamatkan juga oleh orang-orang seperti itu. Ustaz, kalau nggak punya anak gimana? Berapa anak yatim ya kita santuni? Berapa Al-Quran yang kita wakafkan ke panti-panti hafiz Quran? Berapa banyak keponakan yang kita santuni? Berapa banyak sepupu yang kita hidupi dan seterusnya? Itu juga akan menjadi bagian kita mendapatkan syafaat. Kemudian orang yang hatinya bergantung kepada masjid. Banyak di antara kita sekarang yang kemudian suaminya begitu masjid pandemi, kemudian jadi malas-malasan sholat di rumah, nggak ada uzur. Hati-hati. Kalau pengen dapat naungan, maka anak-anak kita, suami kita, ayo cari naungan Allah, yuk ke masjid, cari naungan Allah SWT. Karena di tempat yang nanti nggak ada naungan, Masya Allah, masjidnya sepanas apa, sepengap apapun, pengurusnya seresek apapun, ke masjid datanglah karena Allah. Nggak ada urusan sama pengurus, nggak ada urusan sama fisiknya masjid, karena mulia bumi ini karena ada masjid di dalamnya. Maka tempat yang paling Allah SWT sanjung adalah masjid. Maka kemudian banyak orang yang interpretasinya kemudian, wah masjid dimegah-megahin, masjid kasih emas ini, kasih emas itu, kasih karpet yang tebel, kasih ini itu apa segala macam, bermegah-megah tapi nggak diisi. Yang keempat, 2 orang yang saling mencintai di jalan Allah, keduanya berkumpul karenanya dan berpisah karenanya. Saya ngumpul di Zoom ini karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu gabung di sini karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah kita akan dapat naungan itu. Insya Allah. Merintih. Seorang laki-laki yang diajak berzina oleh seorang wanita yang punya kedudukan lagi cantik, lalu dia menyatakan, saya takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia juga akan dapat naungan. Seseorang yang bersedekah dengan ketulusan, dengan keikhlasan, ini juga dapat naungan. Seseorang yang berzikir kepada Allah SWT, ya Allah, dulu itu saya pacaran banyak banget mantan saya, ya Allah, ampuni saya ya Allah, karena dulu tidak punya ilmunya. Ya Allah, dulu itu saya ngumbar aurat, Masya Allah, ya Allah,
Udah ngaji tapi masih pakai celana, kalau pakai sepeda ya Allah masih kelihatan paha saya, masih kelihatan betis saya ya Allah. Waktu olahraga ikut zumba itu saya masih pamer megol pinggul saya masih kelihatan sama orang di jalanan begitu ya Allah, mohon maaf ya Allah. Ketika meneteskan air matanya, maka dia adalah orang yang juga mendapatkan naungan. Dan ini ditakhris oleh begitu banyak hadis yang ketika Allah SWT melakukan dilindungi dari matahari, dikatakan dilindungi dari matahari. Jadi matahari yang panas yang menyebabkan keringat sampai yang tadi dikatakan sampai apa? Kata Rasulullah SAW semulut itu Allah SWT akan melindungi mereka. Dan ini adalah sebuah bagian di mana sebagian ulama menyatakan ini idhofah, penyandaran. Ya. Penyandaran kepada Allah SWT yang bertujuan untuk memuliakan. Jadi 7 golongan yang dilindungi di bawah naungan arsy. Ada yang menyatakan seperti itu. Kalau bayangkan matahari didekatkan di atas kepala manusia tanpa ada naungan, pasti peluh keringat cucurannya itu pasti menyebabkan petaka itu pasti. Wallahu a'lam. Begitu kurang lebih. Oke, Ustaz. Mbak Ambar suaranya jauh sekali. Ya, alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah. Menjawab, sangat menjawab. Jazakallah khair, Ustaz. Barakallah. Apakah ada yang mau bertanya lagi? Boleh nanya, Ustaz? Oh. Tafadhali ya, Ukhti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz, saya pernah mendengar atau saya pernah membaca bahwa kalau seorang anak tidak memakai kerudung atau tidak memakai hijab, itu jarak bapak dengan neraka itu 1 jengkal. Nah, apakah itu benar ya Ustadz? Terus yang kedua, kalau seandainya jarak bapaknya ke neraka 1 jengkal, bagaimana dengan ibunya Ustadz? Karena kan di sini ibu sebagai madrasah keluarga. Begitu aja Ustaz. Mohon penjelasannya. Waalaikumsalam. Kalau waalaikumsalam, aku jawabnya apa, Mbak? Oh, saya tadi salam ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ala Rasulillah. Ada statement bahwa anak yang tidak pakai penutup aurat itu maka bapaknya sejengkal di neraka. Ini adalah majaz, ini adalah sebuah kiasan, sebuah etimologi, sebuah ultimatum buat para bapak yang tidak mendorong anaknya untuk kemudian berhijab. Tidak lantas kemudian misalnya bapaknya nikah sama ibunya, ini anak lahir yatim. Ya. Ibunya nggak mengajarkan tentang agama, maka apakah bapaknya yang salah? Ya ibunya. Kalau ibunya sudah ngajarin ngotot tapi anaknya yang bandel, maka anaknya. Gitu. Jadi tidak bisa langsung, wah ini semua salah bapak, enggak gitu. Enggak begitu. Artinya itu cuma sebuah padanan bahwa yang dimaksud itu enggak serta-merta, pokoknya anaknya enggak pakai jilbab, bapaknya biar mampus, enggak gitu. Jadi lebih kepada bagian ajarkan agama. Ajarkan agama. Ajarkan agama. Bahwa kemudian kita sudah maksimal memberikan harus gini, harus gitu, nak sholatnya, nak auratnya, nak ini itu apa segala macam dan seterusnya, kita minta kepada semua anggota keluarga kita begitu, ngajak aja ya. Misalnya nih, kita ngotot keluarga kita supaya ayo dong nenek, ibu, adik-adik semua diajak sholat bareng, kok susah banget sih. Kita yang penting sudah terus ingetin, tapi ternyata istri anak-anak perempuan nggak mau sholat sama neneknya, mungkin karena sebel, mungkin karena itu opsional, ya itu sih udah bukan urusan si suami lagi. Berarti kalau anaknya nggak mau sholat berjamaah sama neneknya, berarti salah bapaknya, nggak juga gitu. Maka kembali kepada setiap kita. Kalau misalnya
bapaknya nggak ngajarin sehingga anaknya belangsak, nah itu peran bapaknya. Kenapa bapak yang disebut? Karena bapak itu qayyim, ya, qawwam dia mutlak bertanggung jawab terhadap apa yang terjadi di keluarganya. Maka kalau kita lihat ayatnya, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, bahwa laki-laki itu penanggung jawab, gitu, gitu Mbak Nur. Wallahu a'lam. Satu lagi Ustadz, Nah, kalau bayi yang mereka yang meninggal saat bayi, berarti pada saat menunggu atau hisab itu kan berarti bebas dari hisab ya Tat ya. Walaupun dalam sekarang dia penantian itu menjadi, dikubur, ya, walaupun dikubur mereka tanpa azab kubur, tetapi mereka yang kecilnya meninggal itu tidak melalui penungguan yang lama seperti kita, atau gimana? baik. Lama nunggunya sama, tapi mereka kan nggak punya waktu. Jadi Allah SWT ciptakan seseorang itu kalau sudah ada di dalam kondisi tertentu, maka mereka tidak akan berurusan dengan waktu. Tapi kalau kemudian di barzahnya, jadi kalau misalnya ada satu kisah begini, ada seorang anak kecil bareng sama bapaknya ke makam ziarah. Bapaknya berdoa, tiba-tiba anaknya colek-colek. Pak, kata bapaknya, lagi berdoa. Terus berdoa bapaknya. Lama anaknya ketinggal, selingkuh, ngelihat bapaknya colek lagi. Selesai berdoa, ada apa sih? Oh, bapak lagi berdoa, colek-colek ganggu banget, kata anaknya. Pak, ini kan kuburannya ini lahir tahun sekian, wafatnya tahun sekian, udah lama banget ya. Iya, kenapa kamu nanya gitu? Berarti diazabnya lama banget ya. Bapaknya langsung nangis. Masya Allah, nggak tahu kita diazab apa dikasih nikmat. Makanya kamu jadi anak yang soleh supaya bapak nanti waktu dikuburnya nggak dapet azab. Kamu yang menjadi perantara untuk bapak untuk bisa jadi orang yang diangkat oleh Allah SWT. Kalau diazab diringankan azab. Naudzubillah min dzalik. Penyampaiannya kamu soleh, kamu rajin sholat, kamu ini itu segala macam supaya kamu berada dalam kondisi di mana menyelamatkan bapak. Maka seorang bapak punya tanggung jawab yang luar biasa. Maka ketika itu lama banget dong azab. Iya, tapi kalau anak yang baru lahir kemudian tidak sempat menikmati kehidupan Allah SWT, letakkan dia pasti di dalam fitrah. Di mana fitrahnya? Fitrahnya adalah mendapatkan nikmat kubur. Maka dia akan oleh Allah SWT setelah Rasulullah SAW masuk surga, maka mereka diperintahkan oleh Allah SWT. Ayo nak yuk, para wildan itu kuncinya surga. Para wildan, dikatakan para wildan. Ya, wildanun jannah. Ayo nak yuk, ayo sayang yuk, sini yuk. Kata Allah SWT, masuk surga. Maka apa kata mereka? Ya Allah, saya mau nunggu bapak ibu. Maka kalau ada di antara kita ibu-ibu yang pernah keguguran, bukan menggugurkan ya, keguguran karena Allah, bukan dengan sendirinya diniatkan membunuh anaknya sendiri, bukan. Tapi Allah SWT berkehendak, mungkin ada penyakit, mungkin ini itu apa segala macam menyebabkan dia harus gugur. Ya, baru sekian bulan di perut sudah ada, baru sekian bulan lahir sudah wafat. Itu termasuk bayi-bayi yang di bawah umur. Maka menjadi wildan fil jannah. Mereka disuruh masuk, mereka nggak mau. Mereka mengatakan bahwa saya tunggu bapak ibu, saya tunggu ayah bunda, saya tunggu umi abi. Insya Allah. Maka beruntunglah bagi orang-orang yang kemudian ibu-ibu yang pernah mengalami keguguran selama kelahiran anaknya. Allah SWT sedang menyelamatkan Anda menuju kepada surga. Maka pantaskan diri untuk bisa berdampingan dengan anak-anak kita. Maka itu salah satu tanda bahwa Allah SWT menyimpan Anda untuk menjadi calon penghuni surga. Mau nggak Anda bareng sama anak Anda? Jadi jangan lakukan hal-hal yang kemudian melakukan kesalahan-kesalahan. Wallahu a'lam. Ini Syukuran, ada Ustaz. Afwan barakallahu. Ya, ada pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Ustaz, keluarga, dan seluruh umat muslim. Amin ya Rabb.
Afwan Ustaz mau bertanya, sekarang kan lagi tren bersepeda, batasan untuk pakaian wanita yang bersepeda itu seperti apa? Baik. Bismillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Yang jelas auratnya tidak tampak. Udah itu aja. Anda mau berkegiatan apapun selama auratnya tidak kelihatan, monggo. Silakan. Jadi bagaimana auratnya nggak kelihatan itu? Balik lagi kepada ya Muslim fashion ya, atau Islamic fashion. Pakai celana legging boleh? Boleh, tapi di luarnya pakai gamis atau pakai rok panjang gitu. Jadi jangan pakai celana nggak boleh, perempuan itu nggak boleh kayak laki-laki. Kulot Ustaz, kulot enggak. Udah biarin saya dibilang kuno, dibilang konservatif, dibilang nggak asik apa segala macam, bodoh amat. Saya nggak ada urusan sama. Jadi kalau misalnya mau sepeda, monggo silahkan sepeda, pakai celana yang merecet gitu ya, tapi di luarnya pakai rok. Gitu. Anu dong, ribet dong Ustaz. Disempurnakan penutup-penutup di bagian misalnya jangan ya, kalau ibu-ibu jangan pakai BMX gitu. BMX itu ruji langsung rantai gitu kan ya. Ya jangan yang begitu. Ya beli sepeda ya buat perempuan yang ada penutupnya di rantainya gitu, yang kemudian ditutupi ada cover buat ruji-rujinya gitu ya. Kita modif. Kalau baju bisa dimodif, kenapa sepeda nggak bisa dimodif? Terserah orang mau ngomongin, oh anu nggak ini itu biarin. Ya. Lah kok sepeda mahal-mahal kok malah ditutup-tutupin begitu, kan justru biarkan kelihatan keren apa sorga yang mau dicari gitu. Wallahu a'lam. Bu Fadia Aisyah. Ya, ada selanjutnya. Bismillah Ustaz, menggunakan bank konvensional itu kan sudah jelas dosanya karena riba. Bagaimana kalau suami bekerja di bank syariah? Statusnya berdosa juga nggak Ustaz? Baik. Bank syariah itu masih melakukan praktek riba tidak? Masih melakukan praktek-praktek goror tidak? Masih melakukan praktek-praktek yang syubhat tidak? Kalau masih, berarti ya masih ada, masih berdosa. Karena tidak semua institusi keuangan syariah sekalipun itu tidak lepas dari regulasi dari BI. Gitu. Contoh. Pinjam ke bank, ya, syariah. Mau beli rumah, pembiayaan KPR, ya, syariah. Kredit pemilikan rumah syariah. Ya. Namanya doang yang syariah atau memang betul-betul syariah? Ya. Kalau cuma namanya doang syariah maka dosa. Ya. Yang pegang akad dosa, yang membuat akad dosa, yang mencatat pun dosa, karena ada riba di dalam, karena ada goror di dalam, karena ada syubhat di dalam. Mendingan kita praktek syariah, misalnya ke kredit pemilikan rumah tapi langsung ke developer atau ke bank syariah yang benar-benar syariah. Jadi nggak semua bank syariah itu syariah. Ada yang cuma pura-pura syariah atau ya syariah gitu deh. Gitu. Saya sebut ya, Danamon syariah itu nggak pure syariah. Karena saya tahu yang punya Pak Mario dari Filipina itu. Saya kenal. Saya ngajar lama di sana. Ada beberapa, saya nggak bisa sebut satu-satu karena saya tidak pernah berinteraksi secara detail dengan mereka. Tapi ada beberapa hal yang kemudian membuat kita menjadi harus hati-hati dengan itu. Contoh misalnya, apakah tambahan apapun bentuknya pada pinjaman itu dibolehkan? Nggak boleh. Maka misalnya gini, jadi kalau yang mau nabung syariah, yang benar-benar syariah gimana Ustaz? Oke, pindahkan ke bank syariah, maka sampaikan saya tidak mau ada tambahan apapun di uang saya. Maka itu biasanya namanya tabungannya wadiah. Jadi cuma titik. Tapi itu cuma istilah saja wadiah. Istilahnya kayaknya wadiah, padahal nggak wadiah banget. Kalau wadiah itu gini,
saya punya dinar emas, saya punya dirham, saya taruh di bank, maka titip ya, nanti satu saat saya ambil. Maka dinar dan dirham sebanyak itu disimpan, nggak akan dikotak-atik, ya, nggak akan dikotak-atik. Satu saat kemudian saya datang, tolong yang punyanya saya itu dikeluarkan, saya mau ngambil sekian, atau mau saya tambahin sekian, maka dikeluarkan barang yang sama. Pada kondisi sekarang ini kita menggunakan mata uang rupiah, ya, tidak pakai logam mulia, tidak seperti dinar dirham, maka yang terjadi adalah apakah kita nitip uang, kita nabung, kita nitip nih sama bank, kita nabung itu kan nitip ya. Nabung itu, oke, saya titip uang saya. Ini ada 20 juta dalam bentuk lembaran 100 ribuan. Tolong dicatat semua nomor serinya, nanti saya ambil ya nomor seri yang ini yang saya ambil. Begitu nggak? Enggak. Yang terjadi adalah ya udah ini masuk, sudah catatannya selama nilainya berapa? 10 juta. 10 juta dalam nilai itu, maka uang yang kita tadi bisa dipakai buat siapa saja. Tapi nilainya disimpan buat kita. Wadiah murni nggak gitu? Nggak murni. Bukan wadiah murni. Tapi pura-puranya dibilangnya sama bank syariah, wadiah. Terus bagaimana kita nyarinya? Maka tadi saya bilang, nggak usah pakai angka tambahan-tambahan. Anda datang ke bank mana saja, saya nggak mau ada tambahan-tambahan macam-macam. Itu langsung dibikin. Apalagi rekening prioritas, udah dikasih. Karena apa? Dia butuh dananya. Kalau saya boleh saran, jangan simpan uang dalam jumlah yang banyak di bank. Beli emas simpan. Sekarang ada mini gold, cari. Kalau ada yang nggak tahu, boleh nanti kontak saya. Di Tangerang siapa saja ininya Ustaz, di Karawaci siapa saja agen-agen yang boleh nanti tanya saya. Atau Ustaz punya kenalan nggak yang bisa jual beli emas apa semuanya yang secara syariah itu? Boleh, nanti kontak saya. Nah, simpan yang banyaknya dalam bentuk emas, sehingga mau inflasi ini itu apa segala macam, ada inflasi pada emas? Enggak. Yang benar kita itu perdagangan mestinya barter. Dulu zaman Pak Habibie beli pesawat tuker sama beras ketan, beli pesawat tuker sama apa gitu. Wah itu seru tuh. Nah itu perdagangan yang bener tuh begitu. Sementara mereka ngadalin kita, emasnya diambil, kita dikasih uang kertas. Uang kertas apa nilainya? Nggak ada. Kalau misalnya sama-sama hitung nih, oke emas, ya emas 1 kilo. Sama uang kertas 1 kilo, dikiloin, sama-sama dikiloin. Yang lebih punya nilai yang mana? Emas. Yang kertas setumpuk itu, ya. Kalau misalnya kita taruh di tabungan terus dimakan rayap kertasnya, kalau misalnya terjadi sesuatu kebakar, ya si uang kertasnya ini kemana mau nuker? Maka simpan dalam bentuk emas. Terus nggak boleh ke bank dong Ustaz? Boleh, hanya untuk yang sifatnya petty cash aja. Oh saya mesti bayar karyawan sekian, mesti transfer orang segala. Udah nggak apa-apa, itu yang betul-betul sifatnya cash untuk urusan yang hari-harian. Jadi untuk yang nyimpen, untuk investasi apa segala macam, emas. Udah nyari aman aja. Gitu. Kalau boleh saya sarankan, gitu. Wallahu a'lam. Baik, gitu Mbak Yuli. Ya, baik Ustaz. Ibu Fadia sudah cukup jelas, insya Allah. Kemudian mari kita, waktunya sudah habis ya Ustadz ya, menjelang pukul 3. Alhamdulillah selesai sudah kajian kita hari ini mengenai saat insan kembali dalam keadaan fitrah. Semoga kita semua termasuk dalam golongan yang dinaungi oleh Allah Ta'ala di padang mahsyar kelak. Amin ya rabbal alamin. Jazakallahu khair kasiran atas waktu dari narasumber Ustadz Al-Jambari dan partisipasi jamaah semua. Semoga ilmu yang disampaikan dapat terus bermanfaat dan barokah. Ya.
Sebelum kami menutup kajian hari ini, mohon izin Ustadz dan para jamaah untuk membagikan info berikut. Silakan Mbak Irmalda. صلاة الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيبي وبالهادي رسول الله توسلنا بسم الله وبالهادي رسول الله وكل مجاهد Baik, insya Allah sampai bertemu kembali di kajian Majelis Taklim Nurul Jannah berikutnya pada hari Selasa 9 Maret 2021 dengan narasumber Ustazah Hani Nurul Rusna untuk pembahasan kitab fikih wanita. Dipersilahkan kepada Ustadz Dodi Al-Jambari untuk menutup kajian kita dengan doa kafaratul majelis. Sila Ustadz. Baik. Mari sama-sama ibu-ibu ya, Allah SWT kita tutup kajian kita dengan kafarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Sallallahu alaihi wa ajmain. Aku qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Billahi wasabil haq akhirat da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan Allah SWT senantiasa ridho terhadap apa yang kita ikhtiarkan dalam mencari ilmu keridhaan Allah SWT, di mana akan bertambah pemahaman kita kepada Allah SWT, makin cinta kepada Allah SWT, makin kagum kepada Rasulullah SAW, merasakan keajaiban Al-Quran, merasakan mujizatnya, dan kemudian menghadirkan kesungguhan di dalam mempelajari apa-apa yang mendekatkan kita kepada akhiratnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita bisa berkumpul bersama dengan keluarga kita di surga. Amin Allah. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf lahir batin semua. Terima kasih untuk para jamaah. Silahkan bisa melangkah keluar dari Zoom meeting kita. Terima kasih untuk semua pengurus. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.